Halo Smart Viewers, terima kasih kalian masih tetap bersama kami di Live Tech. Dan seperti janji kita sebelumnya, di sini sudah hadir Bapak Agi, CEO dari Duitin Indonesia, sebuah aplikasi daur ulang sampah yang bisa bikin kamu dapat duit. Langsung aja kita coba berdiskusi dengan Bapak Agi sendiri. Halo Pak Agi, apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat, luar biasa. Dan terima kasih sekali ya Pak, sudah mau menyempatkan waktunya untuk diskusi dengan kita pada hari ini. Oke. Baik, untuk memulai diskusi kita nih Pak, boleh nggak dijelaskan secara singkat untuk teman-teman kita yang mungkin belum tahu aplikasi Duitin itu sebenarnya apa? Oke, mungkin bukan dari situ dulu kali ya. Yang dijelasinnya Duitin itu apa sih? Gitu kan? Duitin itu singkatan sebenarnya. Duitin itu adalah D-nya daur, U-nya ulang, IT-nya itu, IN-nya ini. Jadi Duitin. Wah. Kita banyak salah bahwa mengartikan Duitin itu adalah P2P lending. Bukan. Duitin itu fokus di daur ulang, di seluruh sampah daur ulang yang memang bisa dikelola sama Duitin. Nah, singkat ceritanya bahwa Duitin hadir ke ranah baru, yaitu melakukan digitalisasi tentang sampah, karena kita melihat ada kans, dan kans itu kita harus masuki, ada kesempatan yang bisa kita masuki. Kenapa? Karena dengan kita punya Duitin, dengan kita melakukan ikut gerakan daur ulang bersama Duitin, ada dua hal yang kita dapat. Satu, kita melakukan kelestarian lingkungan. Yang kedua, kita punya bisnisnya di situ. Nah, Duitin sendiri adalah aplikasi, atau kita menyebutnya adalah platform yang mempertemukan antara pemilik sampah dengan penjemput sampah atau pembeli sampah. Singkatnya seperti itu. Menarik sekali nih Pak. Kalau tentang fitur nih Pak, apa aja sih fitur yang dihadirkan di aplikasi Duitin yang pengguna bisa akses? Untuk saat ini yang pasti fitur utama kami bikin aplikasi tidak hanya di satu dunia, hanya di Android, tidak. Kami langsung membuat fitur, itu kita anggapnya fitur ya, karena bisa di-download di dua dunia sekaligus, di dua operating system sekaligus, yaitu di iOS dan di Android. Nah, fitur utamanya tidak jauh berbeda dengan ojek online, jadi penyedia jasa transport, yaitu menentukan sampah daur ulangnya, lalu menentukan lokasinya, menentukan waktu penjemputannya. Itu fitur utama kami yang punya visi dan misi adalah memudahkan dulu. Nah, yang berikutnya adalah kita punya Duitin Coin, kita punya Duitin Point. Dari keduanya kita bisa manfaatkan untuk membeli paket data, pulsa telepon, dan token listrik dari koin dan poin. Gitu. Nah, yang lebih baiknya adalah dari koin itu bisa ditunaikan melalui link aja, sehingga warga masyarakat atau para pengguna aplikasi Duitin akan bisa menikmati hasilnya dalam bentuk uang tunai. Wah, ini menarik sekali nih. Jadi Smart Viewers jangan lupa juga cek ya di Play Store ataupun di App Store aplikasi Duitin ini. Cukup menarik. Dan juga kalau dari pagi nih Pak, klasifikasi sampah yang bisa didaur ulang di Duitin ini apakah bersifat organik dan anorganik aja, atau mungkin sekarang udah bisa mencakup sampah medis, karena kan di masa pandemi saat ini seperti sarung tangan plastik ataupun APD dan juga masker muka pasti banyak ya Pak di mana-mana. Ya, jadi gini. Untuk Duitin memang belum memiliki izin pengelolaan B3, karena itu harus kita kelola sendiri dan kita harus punya izin resmi, harus tahu bagaimana mengelola sampah daur ulang yang B3. Itu khusus itu, kami belum melakukan meminta izin untuk itu. Jadi untuk Duitin kita hanya memfokuskan di sampah daur ulang, limbah yang bisa daur ulang, limbah yang tidak berbahaya. Itu Duitin. Ada 6 jenis, yaitu golongan plastik, golongan karton, golongan botol beling, golongan minyak jelantah, golongan kaleng aluminium, dan yang terakhir adalah golongan multilayer. Itu ada 6.
yang akan berkembang lagi karena kita dalam waktu dekat akan bekerja sama dengan salah satu pabrikan besar. Kita akan diminta untuk menerima popok bekas. Seperti itu. Baik. Lantas Pak, untuk proses kerja aplikasi Duitin ini itu seperti apa ya? Hingga akhirnya masyarakat itu bisa mendapatkan benefit yang berupa uang itu sendiri. Oke, sesimpel tadi, sesimpel aplikasi-aplikasi yang sudah ada, sesimpel ride sharing seperti itu, download bisa di iOS atau di Android, lengkapi datanya pun tidak perlu lengkap, hanya perlu nama, email, dan nomor telepon saja. Kelengkapan data berikutnya pada saat nanti akan mencairkan memang diperlukan karena itu standar yang kami harus lakukan. Tapi untuk awal kita mau melakukan gerakan daur ulang, cukup dengan nama lengkap kita, email kita, nomor telepon yang aktif. Dan tolong dipahami bahwa kami menggunakan teknologi missed call OTP, bukan SMS OTP. Jadi telepon itu akan masuk, tidak perlu diangkat, kami sudah menuliskan di aplikasi kami, tidak perlu diangkat, cukup perhatikan 4 angka terakhir nomor telepon yang masuk, itu adalah OTP-nya, seperti itu. Lalu sudah bisa langsung melakukan gerakan daur ulang. Kita tinggal pilah sampah kita, tadi 6 jenis golongan di rumah, lalu karton, kardus, kertas, koran diikat dengan rapi, lalu pesan penjemputan, tentukan waktunya, tentukan lokasinya, order Duitin Picker. Nanti picker terdekat akan mengambil order tersebut, menerima order tersebut. Ada radiusnya yang kita jaga, kita gebangi. Jadi picker terdekat akan mendapatkan order tersebut dan akan datang ke pengorder. Lalu picker akan melihat apakah sampahnya sudah sesuai karena mika, plastik tipis, kresek, egg tray bekas telur, bubble wrap, lalu banyak benda-benda yang memang tidak bisa didaur ulang untuk saat ini, seperti sampah elektronik kita belum bisa terima. Nah, itu yang kita harus lakukan dulu, picker harus lakukan dulu, lalu setelah itu mereka timbang, transaksi terjadi, selesai. Akan mendapatkan koin dan poin, tidak salah satunya, koin dan poin. Poin diperoleh dari perkalian harga barang di aplikasi, sementara poin sama dengan jumlah kilogram. Jadi kalau 10 kilogram berarti 10 poin, tapi kalau koin itu berdasarkan perkalian antara berat timbangan dan harga. Harganya ada di aplikasi. Seperti itu. Dan juga Pak, selain berbasis di bidang aplikasi untuk memudahkan proses daur ulang sampah nih, apakah aplikasi Duitin juga udah mengembangkan teknologi sendiri untuk mendaur ulang sampah yang sudah terkumpul, Pak? Oke, kami memiliki Duitin, kami melahirkan Duitin tidak serta-merta anak-anak yang mengerti membuat aplikasi, lalu menjahit aplikasinya di komputer, lalu kita buat aplikasi, tidak. Kami founder dan co-founder Duitin adalah pemulung. Itu dulu, pemulung. Kami kecebur dulu, kami berenang dulu di pengelolaan sampah daur ulang. Sebenarnya seperti apa sih sampah daur ulang? Pasti teman-teman juga akan bilang, oh sampah daur ulang tuh setelah dikumpulin, terus nanti jadi barang jadi. Enggak, tidak seperti itu. Tidak secepat itu. Jadi kalau khusus plastik, itu harus dipilah dulu, tutupnya dilepas. Plastik botolnya itu juga berjenis-jenis, ada botol yang bening, ada botol yang hijau, ada botol yang biru, itu juga harus dipilah-pilah, tutupnya pun begitu, baru masuk mesin pencacah, dari mesin pencacah masuk ke beberapa kolam air yang menetralisir zat-zat kimianya, lalu masuk ke pengering, lalu masuk baru jadilah flake, belum jadi biji plastik, jadi masih ada proses yang panjang. Nah, kami sendiri memang sebelum memiliki Duitin, kami sampai memiliki pabrik pencacah plastik yang ada di Soreang, Bandung. Karena kami dulu pemulung, kami berpikir bahwa kalau kami terus hidup menjadi pemulung, kami tidak bisa berkembang. Kami berpikir gimana caranya menjadi pengepul untuk diri kami sendiri. Lalu kami menjadi pengepul kecil, pengepul besar, lalu kami akhirnya mengetahui bahwa kalau plastik bisa dicacah dan hasilnya lebih mahal, kami menabung lagi. Kami beli mesin pencacah, kami install, lalu kami cacah.
kami keringkan dan kami jual, dan memang harga lompatannya jauh. Jadi Baik. itulah prosesnya sehingga kami memang punya mesin pencacah sendiri. Baik, Pak. Kalau ngomong-ngomong tentang penggunaan aplikasi nih Pak, dari Duitin sendiri, berapa sih tingkat keefektivitasan dari penggunaan aplikasi Duitin dalam membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah di negara kita, Pak? Oke, kalau efektivitas kita sampai saat ini punya target ya, punya target karena kami sendiri sudah ada dan sudah duduk di NPAP, National Action Plastic Project, dan itu diprakarsai oleh pemerintah. Kami sendiri dari Jakstranas dan Jakstrada, kebijakan strategi nasional dan kebijakan strategi daerah, itu ada 70% pengurangan dan 30% pengelolaan. Dari 70% saja, Duitin itu baru mencanangkan untuk mengurangi 5%. Karena itu masih luas sekali. Kita sendiri mencanangkan diri kami dalam 1 tahun ke depan kita bisa ikut mengurangi 5%. Sisanya mungkin teman-teman yang lain, aplikator-aplikator yang lain. Kami sendiri baru di situ, dan kami melihat dengan kondisi 1 tahun ini sudah ada WFH dengan adanya pandemi, kami pernah menghitung bahwa kenaikannya itu dari 5% atau 6%, sekarang sampah yang sudah didaur ulang sudah naik menjadi 6-7%. Jadi kenaikan itu antara 1-2%. Karena banyak yang belanja dan sudah mulai banyak yang bisa mengerti bagaimana mendaur ulang, memanfaatkan apa yang dia sudah beli, apa yang sudah masyarakat beli, apa yang sudah para pengguna Duitin beli, untuk dimanfaatkan secara maksimal. Kenapa? Karena kalau kita membeli air mineral harga 4.000, itu kan tidak cuma airnya aja 4.000. Ada kita beli botolnya, kita beli labelnya, kita beli tutupnya, kita beli pajaknya, kita beli biaya iklannya. Jadi itu sudah mulai mengerti. Itulah Duitin, kenapa kami di depan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia dulu. Kita tidak berpikir bahwa ini plastik ini PET, HDPE, PP dan segala macam, tidak. Kami mau mengedukasi dulu. Ayo kita pilah dulu aja. Betul. Pilah dulu. Nggak usah diribetin, karena kalau sudah ribet ditinggal kita pasti. Betul. Baik. Menarik sekali Pak Agi, dan juga harapannya Duitin bisa terus dikembangkan ya Pak untuk lebih menggapai lagi lebih banyak masyarakat. Amin. Baik, terima kasih sekali Pak Agi atas waktunya sudah mau menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua hari ini. Sama-sama. Selalu Pak. Sehat selalu. Smart Viewers, jadi itulah diskusi kita pada hari ini dengan Bapak Agi. Nah, jangan beranjak terlebih dahulu karena Live Tech sesaat lagi akan kembali dengan review produk-produk yang pastinya menarik untuk kalian saksikan. Terus saksikan Live Tech.